الحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب والسنة. أحمده سبحانه وأشكره ذي الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعاذ عباده من شر الناس والجنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، قائد المؤمنين ودليل الملة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في السراء والملمة. أما بعد. Jemaah sekalian, marilah kita senantiasa memperhatikan dan memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan takwa merupakan sebaik-baiknya perbekalan yang kita bawa di dalam perjalanan kita menuju negeri akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di tengah gempuran fitnah yang sedang menerpa kaum muslimin, di saat banyak dari mereka kebingungan dan merasa kehilangan arah, di saat kaum muslimin diuji dengan adanya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kita apa yang semestinya kita lakukan tatkala kita berada di dalam situasi demikian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan hendaknya berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, yaitu para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hablillah di sini adalah agama Allah, syariat Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, yang mana dahulu kalian itu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah lembutkan hati di antara kalian, Allah persatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang mana kemudian dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, yang mana dahulu kalian itu hampir berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu jadikan sebagai petunjuk, atau agar kalian mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, berpegang teguh dengan agama Allah adalah syariat Islam yang paling agung. Oleh karenanya, karena dengan kita berpegang teguh dengan agama Allah, Allah menjaga darah, harta, dan juga kehormatan kaum muslimin, sehingga dengannya terwujudlah keamanan dan juga ketentraman. Karena Islam adalah jalan satu-satunya yang dapat menyatukan manusia dan meredam berbagai keburukan yang merajalela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa allafa baina qulubihim, dan dia yaitu Allah yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, yang mana walaupun kamu menginfakkan, yaitu mengeluarkan semua harta kekayaanmu yang ada di muka bumi, ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan manusia. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang dapat menyatukan mereka semuanya. Jadi sebagaimana firman Allah tadi, sekalipun kita menggelontorkan begitu banyak harta untuk menyatukan manusia di atas satu kalimat, untuk menyatukan manusia di atas satu pendapat, maka itu tidak akan mampu kita lakukan sekalipun kita harus bangkrut karena harta yang telah kita keluarkan untuk menyatukan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang dapat menyatukan mereka dengan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha." Sesungguhnya Allah mencintai dari kalian itu 3 hal dan Allah membenci dari kalian itu 3 hal. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah ridha jika kalian itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha kalau kalian itu bersatu di atas syariat Allah, di atas agama Allah, di atas ajaran Allah, wala tafarraqu, dan kalian tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu mawallahu Allahu amrakum. Kemudian Allah itu cinta jika kalian itu menasehati orang-orang yang Allah berikan kekuasaan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membenci 3 hal. Yang pertama adalah qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Yaitu ucapan-ucapan yang tidak jelas sumbernya, ucapan-ucapan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan asalnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka telitilah, carilah kebenaran berita tersebut. Dan kita bisa menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang-orang yang suka menyebarkan kabar qila wa qal, orang yang suka menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya, dengan sebutan fasik, iyadzan billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membenci kathratus su'al. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kathratus su'al itu bukan hanya sekedar meminta-minta kepada manusia. Namun yang dimaksud di sini juga adalah kita banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak penting, yang tidak membawa manfaat bagi kita, juga tidak dapat mendatangkan madarat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membenci idha'atul mal. Apa maksudnya idha'atul mal? Yaitu ketika seorang hamba diberi amanah berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia keluarkan harta tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia gunakan hartanya untuk membeli tiket film. Dia gunakan hartanya untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat.
Dia menggunakan hartanya bahkan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai. Dan ini adalah sesuatu, ini adalah hal-hal termasuk daripada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sangat benci dari kita. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian jamaah sekalian, barangkali kita bisa menilik masa lalu, yaitu ketika suku Aus dan juga suku Khazraj, yang mana mereka adalah penduduk asli kota Madinah, sebelum datangnya Islam, sebelum mereka menerima hidayah Islam, mereka tidak pernah berlalu masa kecuali mereka saling menumpahkan darah di antara mereka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kenikmatan berupa Islam, sehingga tidak ada lagi permusuhan di antara mereka, karena yang menyatukan mereka bukanlah hubungan darah, bukanlah hubungan suku, bukan warna kulit, apalagi pilihan politik, tapi yang menyatukan mereka adalah Islam. Dan ketika persaudaraan kita semuanya ini dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbedaan apapun, khususnya yang berkaitan dengan urusan dunia kita, tidak akan dapat memecah belah kita, tidak akan juga dapat menyebabkan perselisihan di antara kita, juga tidak dapat menghancurkan kita. Itulah kenapa para jemaah sekalian, jangan sampai kita itu bermusuhan, jangan sampai kita berpecah belah, kita saling menghina, saling menjatuhkan kehormatan satu dengan yang lainnya untuk perkara yang remeh-temeh, untuk perkara duniawi yang bahkan tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, innar rahima la tuqta, sesungguhnya ikatan rahim itu dapat diputus. Wa inna ni'mata la tukfar, dan sesungguhnya pemberian berupa harta itu bisa diingkari. Wa innallaha idza qaraba bainal qulub, yang mana akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan antara hati manusia, lam yuzahzihha syai'un abada, maka tidak ada satupun yang dapat memecah belahnya. Maka bagaimana mungkin kita tidak menjadi saudara, sedangkan yang menyatukan kita adalah peribadatan yang satu yang diberikan hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Kemudian nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kiblat kita adalah Ka'bah. Harusnya kita bersatu, harusnya kita tidak berpecah belah, terlebih hanya karena urusan dunia yang remeh-temeh, yang tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Namun jamaah sekalian, kita harus sadar bahwasanya syaitan itu tidak akan berdiam diri ketika mendapati kaum muslimin itu bersatu padu. Syaitan tidak akan berdiam diri, tidak akan tinggal diam begitu melihat kaum muslimin itu bersatu di atas kalimat yang hak, sehingga syaitan akan mengupayakan berbagai macam cara agar kita berselisih, agar kita berpecah belah, bahkan saling menumpahkan darah. Sebagaimana sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Innasyaitana, sesungguhnya syaitan, qad aysa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Syaitan itu hampir putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Di sini disebutkan adalah bangsa Arab, namun di sini umumnya adalah seluruh manusia. Walakin fi tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan punya jalan dengan cara memecah belah mereka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat hawa nafsu itu lebih dicintai oleh manusia daripada ajaran Allah atau daripada syariat Allah. Kemudian membuat manusia itu lebih mengutamakan kepuasan dirinya dan menggapai kesenangan-kesenangan yang fana daripada kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Sehingga kemudian hasilnya adalah manusia akan mulai meninggalkan agamanya demi memenuhi kepuasan dirinya.
Dia akan mulai mulai mengabaikan persatuan di antara kaum muslimin demi memenuhi hawa nafsunya, keinginan hatinya, sehingga tidak lagi peduli dengan harta, kehormatan, bahkan nyawa saudaranya. Pada akhirnya yang terjadi adalah perpecahan di mana-mana. Kesyirikan merajalela, kebid'ahan dianggap agama, fitnah tersebar luas di tengah manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita ketika kita menyaksikannya, an aqimuddin, tegakkanlah agama Islam, wala tafarraqu fih, janganlah kalian berpecah belah. Para jamaah sekalian, para penuntut ilmu sekalian, kalian adalah tampu atau kalian adalah harapan bangsa, kalian adalah harapan kaum muslimin, di mana kalian datang kemari untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas kalian itu sangat berat sekali, karena kaum muslimin itu memiliki harapan yang besar kepada kalian, di mana mereka berharap semoga dengan kalian belajar agama Islam, kalian mempelajari Al-Quran, kalian mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjaga keutuhan kaum muslimin dengan cara antum mendakwahkan tauhid, antum mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kalau kalian bersabar ketika menuntut ilmu, Allah janjikan kepada kalian surga. Kalau kalian bersabar atas cobaan yang kalian jalani di sini, maka yang menanti kalian adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau kalian bisa bertahan atas kecilnya atau sedikit cobaan yang kalian alami ketika belajar di pesantren ini, maka kelak yang menanti kalian di masa depan adalah kemenangan, sekalipun kalian belum bisa melihatnya di saat ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Jamaah sekalian, kita adalah orang Islam. Kita adalah orang yang berusaha atau orang yang mengakui atau berusaha mengamalkan rukun Islam. Dan kita adalah orang-orang yang beriman dengan rukun-rukun iman. Kemudian maka sepatutnya kita ketika datang fitnah berusaha mengusik kita, datang fitnah berusaha untuk memecah kaum muslimin, maka kita kembalikan segala problem dan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, melalui ajarannya. Dan tidak ada persatuan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, antum yang diajak bicara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah mengajak bicara antum sekalian. Ati'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin kalian selama pemimpin tersebut mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai', dan kalau kalian berselisih, kalau kalian berpecah, farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka kembalikan perselisihan kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Para jamaah sekalian, mari kita kembali luruskan niat kita. Harusnya ketika Anda mendengarkan sedikit nasihat ini,
Semakin Anda sadar betapa besar tugas Anda sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Anda harusnya semakin sadar bahwa saya jalan menuju surga itu adalah jalan yang penuh dengan duri dan penuh dengan kesulitan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kalau kita bersabar, menuntut ilmu, menjalani kehidupan untuk menekan keinginan hawa nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita jalan ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas syariat Allah, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa sallu ibadallah ala rasulil huda faqad amarakumullahu bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم في مصر والعراق وليبيا وسوريا وفلسطين وإندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.